Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ada data dan kita bisa melihat di beberapa website Islam dan menerangkan bahwa di situ ada Al-Quran, ada Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Nah, pertanyaan saya di situ tentang kitab yang diimani oleh saudara saya Muslim, tentang kitab di luarlah Al-Quran, tapi ketiga kitab ini, Zabur, Taurat, dan Injil. Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya Muslim, ya saya tidak menggunakan kata mencuri karena terlalu sadis, kenapa saudara saya Muslim mengimani kitab yang bukan kitabnya? Bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi, tetapi orang Arab mengimani yang bukan kitabnya. Bukankah itu usah diulang-ulang, udah cepat pertanyaannya apa? Ya bentar dong. Pertanyaan apa, narasi apa nih? Ada yang di kepalamu? Pertanyaan Ya, nanti, singkat aja, singkat. Moderator tolong dong dibatasi. Pertanyaan saya tolong dibantah jawaban saya tentang adakah yang melarang Tuhan Yesus dia menggunakan kitab Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Islam mengimani yang bukan kitabnya? Silakan. Nah, singkat saja. Oke. Jadi gini. Di dalam berdiskusi lintas agama itu ada yang disebut kerangka berpikir untuk pesan sampai kepada yang bertanya atau yang mendengarkan. Jadi kalau berbicara mengenai merampok, mencuri, ini tema yang dipilih oleh Pak Bom. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Penjelasan itu tema yang dipilih oleh Pak Bom. Saya sebagai orang yang belajar Bible, kata mencuri boleh kemudian diartikan menjarah atau merampok atau merampas. Itu dalam bahasa Ibraninya disebut shalal. Shalal artinya menjarah atau merampas. Itu atau mencuri atau merampok bahasa kasarnya. Dalam bahasa Ibrani disebut solal. Solal artinya menjarah. Nah, apa hubungannya kata solal dengan yang dilakoni Kristen hari ini? Jelas. Mari kita urut pelan-pelan. Kita urut. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 pun sama. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Satu, berarti non Yahudi kan? Yang kedua, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Bentar dulu, ayatnya tadi coba kita bacakan dulu Galatia. Ya silakan, Galatia 2 nomor 8. Silakan Anda baca. Tadi Galatia 1 ayat 15 saya dengar. Ya 15-16 juga boleh. Saya ikut selera. Oke, Galatia 1 ya, yang saya dengar tadi Galatia 1. Ya silakan. Ayat 15. Oke, silakan. saya bacakan ya. Apakah benar itu? Ya. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mana di situ? Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, memanggil aku oleh karena karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mana di situ dia diutus kepada yang tidak bersunat? Mana? Ini nomor 16-nya. Coba diralat narasinya Bang Zuma. Tadi narasi Bang Zuma. Oh, enggak perlu. Paulus. Di dunia tadi akademi. Bang Zuma mengatakan. Coba diralat dulu. Sabar saya yang dulu. salah Kamu bertanya mau dijawab guru muda, kamu merocos. Sabar. Gantian. Di dunia tapi tidak sesuai data. Makanya saya kan
ketika dia bernarasi saya lihat data apakah benar nggak yang disampaikan. Jadi saya ya udah kalau bertanya biar jawab. Jadi kita harus kau kurang menangkap di sini, bro. Daya tangkap. Ya udah daya tangkapmu kurang. Coba pelan-pelan. Ya. Dengar aja baik-baik. Kalau saya daya tangkap saya enggak stop tadi Bang Zuma narasinya. Kalau saya tidak daya tangkap saya. Daya dulu. Di ayat 16-nya kau baca itu bukan orang Yahudi itu apa? Oke, saya akan ikutin. Oke, ayat 16. Jadi kita di sini loh memberikan ayat yang sesuai narasi, jangan kita menambah-nambahkan gitu loh. Oke, saya minta maaf kalau gitu. Saya baca ya. Aku silakan. kemudian dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku, dipanggil sebagai karunia. 16-nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus mana kata di situ? Lari ke Yohanes Galatia 2 nomor 8. Kan tadi saya nyinggung kan? Gitu. Cara berdiskusi itu begitu. Dalam proses belajar mengajar, kita merangsang anak didik kita itu untuk memiliki loncatan berpikir sesuai dengan pesan yang terlontar melalui lisan. Itu dalam metode proses belajar mengajar. Nah, sekarang Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus dengan mulutnya sendiri menerangkan bahwa dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, karena dia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Semua benar demi kebenaran. Saya akan menyampaikan data yang benar. Tidak mungkin saya keliru. Sampai sini masih ada yang Anda ingin pertanyakan sebelum saya naikkan lagi tangga sanadnya bahwa kalian pencuri? Sebenarnya saya hanya ingin meralat tentang narasinya bahwa ya sudah, berarti aman. Itu ya aman, tapi kalau seandainya datanya sesuai dengan data, saya tidak menstop Bang Zuma. Jadi harus datanya sesuai gitu loh. Oke, baik. Karena beberapa pengalaman kan tidak sesuai data yang dibacakan Bang Zuma dengan Alkitab. Jadi makanya saya berusaha memahami setiap kata-kata Bang Zuma. Oke, baik. Silakan lanjut. Baik. Nah, saya lanjutkan tangga mata rantainya ya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, dia di dalam Filipi 3 nomor 5 mengatakan dirinya adalah keturunan Benyamin. Betul? Betul Bang? Ya, betul. Oke, naik lagi kita di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Anda paham jarahan? Kata salal itu jarahan. Anda paham arti jarahan? Jarahan itu adalah sesuatu yang diambil secara tidak sah. Betul? Betul Bang? Betul Paman. Betul. Berarti Paulus dari keturunan Benyamin, di mana kakeknya Benyamin dinubuatkan bahwa kelak keturunannya seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan hasil curiannya. Sepakat dulu kita di sini. Sepakat di sini. Makanya apa tadi pertanyaan saya Bang Zuma? Tadi yang saya tanyakan, coba bantah kepada tadi argumen saya, adakah di dalam Bible orang Yahudi melarang Tuhan Yesus menggunakan kitab Musa? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan saya kepada saudara saya Muslim, kenapa saudara-saudara saya ini mengimani yang bukan kitabnya? Bukankah Taurat dan Injil dan Zabur itu diturunkan kepada orang Yahudi dan orang Kristen? Kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Bukankah kitabmu adalah Al-Quran? Bukankah itu dinamakan sebagai perampokan, mengambil hak orang? Silakan jawab. Oke, baik. Sebelum ke sana, karena Anda sudah banting setir nih, adakah Yesus kemudian melarang untuk mengajarkan Taurat? Tidak ada. Karena Yesus mengetahui bahwa orang Yahudi semua paham kalau Taurat itu hanya milik kepunyaan mereka. Jadi nggak ada. Cuman Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada serigala.
keturunan Benyamin. Pasti dong? Yes, karena istilah daripada serigala ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan Yesus tadi mengatakan, aku mengutus kamu seperti ini dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kemudian ketika Anda mengetahui bahwa Paulus ternyata dengan lisannya sendiri mengaku, aku diutus kepada bangsa bukan Yahudi, pertanyaan muncul kemudian untuk menghalangi kita. Apa pertanyaan itu? Mari kita kupas secara akademisi, sebagai orang yang intelektual, yang punya intelektual, yang merasa dirinya paham tentang ini. Apakah hukum Taurat itu diberikan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi? Jawab. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Silakan. Ya, berarti tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, betul? Ya. Kenapa ada di Kristen? Oke. Ketika Anda menanyakan di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa kitab Taurat itu menuliskan tentang cerita tentang nubuatan Tuhan Yesus yang berdasarkan Yohanes 5 ayat 46 yang berbunyi, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia, di sini ia adalah Musa, telah menuliskan tentang aku. Jadi Taurat itu bercerita tentang hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanya ada dua. Oke, hanya ada dua. Apa? Yang pertama, kasihilah Tuhanmu ya dengan segenap hatimu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Hukum Taurat itu dari 1 sampai 4 itu bercerita tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan 5 dan sampai ke 7 itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Oke, manusia memakai nama Bima untuk ngolok-ngolok tolong diblokir ya teman-teman. Itu nggak baik. Bentar. Saya bernarasi dulu, nanti kita gantian ya. Hubungan manusia, kenapa hanya kepada manusia diberikan? Kenapa sama yang lain tidak? Karena kenapa? Manusia secara filosofi, manusia itu berdiri karena dia berhubungan secara kepada Tuhan langsung. Tapi binatang itu selalu tidak berdiri. Ya, jadi makanya hukum itu, ya manusia itu diberikan hukum kepada manusia. Ya, karena manusia itu tegak, sedangkan binatang itu tidak tegak, tidak ada hubungan binatang kepada Tuhan. Makanya hanya hukum Taurat itu diberikan kepada manusia karena manusia itu tegak. Itu karena filosofi tentang manusia. Kenapa bisa manusia itu tegak? Gitu. Tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Itu pertanyaan saya. Jawab dulu. Oke, silakan. Iya. Jadi Anda belum memberikan sedikit pun ya hak paten untuk menggunakan Taurat. Yesus berkata kepada Bani Israel, apapun ucapan Yesus pada masa itu selama 3 tahun penginjilan itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang ketika kemudian Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, harusnya Paulus tidak membawa Taurat. Tetapi karena dia adalah cucu keturunan dari Benyamin, maka dia menggenapi kata salal, penjarah, pencuri, maling, rampok. Sampai sini paham ya? Jadi pada kesimpulannya kemudian Anda menggunakan hasil jarahan dari keturunan Benyamin. Tak ada kebenaran kemudian yang bisa Anda tolak dengan itu. Tak ada kemudian kesalahan yang bisa Anda gunakan untuk menolak kebenaran itu. Itu maksud saya. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat? Ya, itu perintah dari Tuhan saya untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Abraham, Ismail dan keturunannya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kami diwajibkan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian
bahwasanya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Berarti kami diperintahkan untuk mengingat. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kami disuruh untuk beriman kepada Nabi Ibrahim. Lalu Allah kemudian menyatakan bahwasanya tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu iman kami. Kami tidak mencuri kitab beliau, kami tidak mencuri kitabnya Bani Israel. Lalu Allah kemudian meneguhkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar mengajarkan kepada kami umatnya, qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ila Ibrahim wa ila Ismail wa ila Ishaq wa ila Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Itu iman kami, kawan. Kami beriman karena perintah. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberitakan kemudian kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, min rabbihim. Ini perintah. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyimpan di dalam di apa? Bersanding dengan Al-Quran. Yang terciduk jelas-jelas, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi kenapa membawa rampasan keluar dari Israel? Jadi sabar. Semakin orang Kristen bertanya kepada Bang Suma, semakin akan terkuat siapa Kristen ini. Cak Ayu, silakan. Ya udah Bang. Oke. Tentang hukum Taurat yang Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ya hukum Tauratnya yang di mana tadi Paulus ya, dan Anda tidak mengerti di dalam Yohanes 1 ayat 45 di situ berbunyi, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, karena telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Siapakah yang disebut oleh Musa ini? Maka selanjutnya dalam kitab Taurat ya, oleh para nabi, siapakah dia? Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu dulu. Jadi makanya tadi saudara mengatakan tidak ada yang melarang Tuhan Yesus untuk menggunakan kitab Musa, karena di dalam kitab Musa bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi betul bahwa Kristen ya tidak bisa dikategorikan bahwa orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi, karena di dalam diri Tuhan Yesus berbicara tentang kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih itu perlu diberitakan bagi manusia. Nah itu. Nah saya mau membantah pernyataanmu tentang kenapa saudara saya Muslim mengimani yang bukan kitabnya. Tadi jawaban yang saya dengar bahwa karena perintah atau disuruh oleh Allah itu. Nah, jadi kita harus melihat apa itu kata mencuri. Kata mencuri adalah mengambil hak orang, memiliki atau merampok milik orang. Nah, itu dulu kata mencuri. Nah, maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan apakah Allah ya merampok dan menyuruh kalian untuk mengimani yang bukan kitabmu. Karena kitab Taurat itu adalah milik orang Yahudi.
dan Injil adalah milik orang Kristen. Kenapa Allah menyuruh Anda mengatakan disuruh ambil, imani, rampok? Kenapa Allah menyuruh Anda mencuri? Bukankah itu milik Yahudi? Berarti saya mengambil kesimpulan, berarti Allah menyuruh Islam mencuri kitab Taurat, mengimani yang bukan kitabnya. Silakan, bantah. Iya, jadi sebenarnya memang materi ini sangat berat materi ini, karena tidak akan pernah bisa orang Kristen itu memberikan legalitas apa standarnya kemudian yang menjadi acuan sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada itu. Jadi gini kawan, saya percaya Gibran itu adalah anak dari Pak Jokowi. Saya percaya. Tetapi bukan saya mengambil Pak Jokowi menjadi bapak saya. Salah tak kalau saya percaya bahwa Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi? Salah nggak? Nggak salah kan? Kenapa Anda tuduh saya mencuri? Saya cuman percaya loh. Berbeda dengan Anda. Anda mengambil Pak Jokowi sebagai bapak Anda, itu namanya rampok. Orang percaya kok bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu adalah apa yang diterima oleh mereka dari pencipta langit dan bumi. Kami percaya itu. Kami beriman, kami percaya, kami meyakini, bukan merampok. Ini kita sedang membahas iman atau perampok. Yang kita bahas ini rampok. Sabar. Kata mencuri kita itu membahas tentang siapa yang mencuri. Iya, kami tidak mencuri. Buktikan di Al-Quran kalau ada kitabnya Nabi Musa. Ada nggak kitabnya Nabi Musa di Al-Quran? Surah apa? Saya tanya. Surah apa di Al-Quran? Saya tanya samamu. Berapa kitab yang Anda imani? Saya tanya, jawab. Saya beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman Injil, beriman kepada Al-Quran. Terus? Oke, Taurat itu milik siapa? Saya beriman kepada kitab Taurat milik Yahudi. Oke, kenapa Anda mengimani? Ada kata ini mencuri atau mengimani? Jangan ketawa. Oke, sama ndak beriman dengan mencuri? Oke. Sama ndak? Ini yang kita bahas ini, siapa yang mencuri? Bukan siapa yang mengimani. Iya betul. Mengimani. Siapa yang mencuri? Kan begini. Oke, begini. Kalau di dalam Kristen, karena kami percaya di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengimani dan kami memakai ya itu beda dengan kami. Itu adalah, jangan samakan dengan kenapa? Saya percaya tetangga. Dengar, diam dulu. Saya percaya tetangga saya punya mobil. Apakah itu artinya saya mengambil mobilnya? Tidak. Tidak. Terus kenapa Anda menuduh saya mengambil Taurat? Iya, kenapa Anda mengimani Taurat ini? Kenapa tidak? Kenapa saudara itu namanya saya? Iman. Kok kenapa? Iman itu begini. Kami itu beriman bukan hanya sebatas kata-kata. Ya itu dari Talu, itu dari Talu yang jadi permasalahan sekarang. Iman itu apa? Iman itu apa? Implikasi dari iman apa? Implementasi. Ya, apa? Enggak usah uji saya kayak gitu. Sekarang begini. Apa implementasi dari terlalu berat iman? Materi ini terlalu berat. Materi ini terlalu berat. Saya turunkan levelnya. Terlalu berat. Saya turunkan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Itu aja dulu. Apa implementasi kata iman? Materi ini terlalu berat. Tak akan ada Kristen sedunia dan belum lahir orang Kristen yang apa implementasi dari kata iman? Itu aja dulu. Jangan kau ajari saya. Dalam bahasa Yunani namanya Irene atau pisti. Gak usah kau ajarin saya. Kau ngerti nggak? Ya, apa katanya tadi mengimani? Kamu yang perlu ditanya, bukan kutanya saya. Udah. Jangan terlalu kejauhan. Ilmumu belum sampai. Nggak sampai Bang Zuma. Nggak sampai. Bang Zuma nggak sampai. Sekarang Bang Zuma. Iya. Sekarang begini kawan. Implementasi dari kata iman itu apa Zuma? Sekarang begini. Jangankan kitabnya Nabi Musa, Yesus aja itu kalian tidak punya hak. Nggak punya hak apa? Apa dasarmu mengatakan begitu? Yesus itu mengajarkan Injil kepada siapa? Kepada dunia. Nenekmu kiper.
Itulah kau. Dia mengatakan Itulah karena kalian begitu besar suka kasih Allah akan merampas, dunia. Dunia itu berbicara apa? merampok. Secara keseluruhan. Kenapa kalian itu suka merampok? Karena kalian itu pengikut Paulus, pengikut Salal, sang penjara. Udah terbantahkan Zuma. Di mana Yesus mengatakan dirinya diutus untuk non Yahudi? Di mana? Udah cuma Loh, kau. dia mengatakan dia Dimana? karena Dimana? begitu besar kasih Allah Di akan mana dunia. dalilnya Loh, di Yesus diutus Yohanes 3:16. Tunjuk dalil di Yohanes mana Yesus. 3:16. Dengar saudara, dengar. Di mana mulut Yesus pernah berkata aku diutus untuk non Yahudi? Silakan. Yohanes 3:16. Yohanes 3 itu bukan ucapan Yesus. Yang saya tanya ucapan Yesus. Jadi saya ulang ya. Di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan Israel. Sehingga dia Kasih Allah itu- sabar, sehingga dia mengutus anaknya kepada siapa? Kepada dunia. Di mana ayatnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Yohanes 3:16. Bukan kepada Tidak ada. Tidak ada itu. Jangan Baca, kamu baca, pelintir baca. dalilmu Silakan baca. sendiri. Oke. Silakan baca. Oke, kita baca. Yohanes 3. silakan. Oke, Yohanes 3 ya, nomor 16. Apakah ada di situ untuk non Yahudi pengutusan Yesus atau tidak ada? Bukan hanya non Yahudi, semua. Ya silakan. Oke. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana dia di sini diutus untuk seluruh dunia? Mana? Kepada siapa dikaruniakan anaknya yang tunggal itu? Kepada siapa? Kepada Israel apakah kepada dunia? Hei, di sini diterangkan karena begitu besar. Jangan tertawa. Oke. Jangan Apa tertawa, pemahaman saudara. Anda Jangan tentang dunia? pancing saya. Jangan Menyeluruh pancing atau saya. lokal? Tolong jangan tertawa. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang bahlul. Jangan tertawa. Saya emosi kalau berdiskusi dengan orang bahlul yang sombong. Lebih baik orang itu sombong tapi pintar daripada bahlul. Diam. Oke, baik. Yohanes 3 nomor 16. Sekarang ucapan Tuhan di situ kalau ini firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup, tidak binasa. Pertanyaan saya, percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Jawab. Betul, karena dia Berarti Anda percaya, selesai. Apanya yang selesai? Apanya yang Anda selesai? percaya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Iya, betul. Oke, sudah. Innalillahi Karena wa dia inna kan ilaihi lahir raji'un. dia lahir di tengah-tengah umat pilihannya bangsa Israel untuk seluruh umat manusia. Udah tamat. Kan dia kan Udah tamat kan? Masih perlu dilanjut apa Ya, lagi? udah mulai kan? Berarti Yesus, dengar, berarti Yesus tidak pernah melontarkan dengan lisannya. Tidak pernah melontarkan dengan lisannya aku diutus untuk non Yahudi kan? Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Oke. Anda percaya tidak? Oke, saya akan tanya tentang narasi itu. Selebihnya ucapan Anda ini sabar, Juma. hanya pembodohan, hanya orang-orang yang congek yang mau mendengarkan ucapan Anda setelahnya. Anda sudah mengakui kok. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Berarti Anda percaya kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dah selesai. Oke.